Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Ronald ya, yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Jadi untuk sesi kedua web kali ini ya, pada hari Kamis 7 Mei 2026, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa sih itu R dan R Studio. Bagaimana cara menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran, bagaimana penyajian data, dan terkait materi di aktivitas 5 dan 6, yaitu mengenai transformasi data dan bentuk-bentuk transformasi data. Saya kira untuk Pak Ronald ini salah satu ya yang terbaik untuk tugasnya ya, di mana dia selain melampirkan hasil kerjanya melalui file PDF yang disubmit juga sudah melampirkan juga video ya, praktikum ya. Jadi mungkin ada beberapa materi yang sudah dikuasai, jadi saya cuma menjelaskan secara sedikit mengenai apa sih R dan R Studio itu sendiri. Nanti setelah selesai saya menjelaskan, kalau ada beberapa materi yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita refresh dulu kembali persepsi apa sih dalam kehidupan yang familiar itu ya. Nah, misalkan mikroskop Excel itu kadang mungkin lebih sering kita gunakan daripada R ataupun R Studio. Jadi ini sekedar pemancing. Di dalam Microsoft Excel itu kan ada beberapa perintah yang bisa kadang kita gunakan untuk menjumlah atau mencari rata-rata. Ini apakah dengan rumus atau formula tersebut juga bisa kita gunakan di R dan R Studio ya. Lalu nanti kita mau mengenal apa sih itu R dan R Studio, dan apakah formula yang seperti yang tadi dicontohkan di Excel juga bisa berlaku di R atau R Studio. Sambil menunggu temannya ya, siapa tahu ada yang bisa join juga, silakan. Jadi di R dulu, kita masuk di R secara umum tampilannya seperti ini. Saya kira Ronald juga sudah paham. Dalam R itu kan ada beberapa menu ya, yang familiar itu ada 6. Tapi kekurangannya ya, saya lihat juga tugas yang di store oleh Ronald ini memanfaatkan apa ya, R Studio ya, bukan di R. Tapi Iya, Pak. ada juga beberapa teman ya yang masih memanfaatkan di R. Jadi kelemahannya di R itu ketika kita kesalahan dalam penulisan coding itu ya itu yang agak sulit ya. Mau tidak mau kita tulis ulang lagi. Nah, tapi kalau di R Studio nanti kita menulis di R script-nya itu akan lebih mudah ya. Karena misalkan ada yang error dalam penulisan itu bisa kita ulangi tanpa harus misalkan menulis ulang semua perintah yang sudah kita buat. Jadi ada beberapa juga penugasan dari teman Ronald itu masih memanfaatkan di R. Meskipun itu tidak salah ya, tapi saran saya lebih bagus sebenarnya menggunakan di R Studio. Jadi ada beberapa dicontohkan di beberapa materi di e-learning itu. Seperti ini di operasi sederhana, analisis statistik sederhana, yaitu mencari nilai maksimum di antara 3 data. Misalkan ada juga pemisalan variabel untuk data-data, misalkan ada berapa data 10, misalkan seperti yang dicontohkan, kita mencari standar deviasinya, ya, seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Nah, itu makna dari standar deviasi. Tentu makin kecil nilai standar deviasi berarti data makin terpusat atau mendekati nilai rata-rata, yang itu makin bagus sebenarnya. Meskipun juga ada data yang misalkan menggunakan data tabel seperti yang terakhir itu dicontohkan di sini, misalkan variabelnya dinamakan data frame seperti yang dicontohkan juga di materi yang ada di learning itu. Nah, tentu dalam menganalisisnya
ada perintah tambahan, misalkan karena dia data tabel, ya, tentu kita bisa memilih ya data tabel yang keberapa. Di sini dicontohkan ingin mencari standar deviasi, tentu pakai perintah dolar ini, karena kita cuma mau menganalisis data kolom data pertama. Ya. Hanya berbeda dengan yang awal tadi, yang contoh yang bagian sini, yang cuma dalam bentuk satu data, penamaan variabelnya dalam bentuk data, ya, yang memuat beberapa angka. Sedangkan untuk data yang misalkan dalam bentuk tabel, ya tentu ada perintah tambahan dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Di Ergui juga bisa nanti membuat grafik, tapi grafiknya itu mungkin tampil di luar dari ya di konsol. Dia akan muncul tersendiri nanti ketika kita perintahkan dengan coding misalkan seperti yang dicontohkan ini, ya itu akan muncul tersendiri tampilannya di app. Oke, di RStudio saya kira Ronald juga sudah paham, tapi tidak apa-apa saya jelaskan nanti karena videonya ini juga nanti kita tautkan di aktivitas belajar ke-6 supaya teman-teman yang belum sempat join pada kesempatan malam hari ini mungkin juga bisa mempelajarinya. Jadi secara umum tampilan RStudio itu ya ada konsol, ada script, ada uh, plot untuk gambarnya nanti package dan lain sebagainya. Umumnya kalau kita menggunakan bagian konsol itu sebenarnya sama dengan menggunakan R. Tapi seperti yang digunakan oleh Ronald juga sudah memanfaatkan script dan itu sudah bagus karena codingnya juga bisa kita simpan. Beda dengan yang di konsol itu kadang terdelete jika sudah digunakan. Cara penggunaannya saya kira Ronald juga sudah paham. Ya, baik yang di konsol maupun di AirScript. Tentu di AirScript itu pakai menu file, menu file dan AirScript. Oke, jadi nanti tentunya setelah misalkan kita menulis misalkan di bagian AirScript ada beberapa perintah yang ingin kita analisis misalkan di statistika ataukah mungkin di operasi sederhana seperti yang tadi untuk menjalankan sisa kita drag dan kita klik di bagian run. Nanti output dari hasil coding yang ingin kita jalankan itu nanti tampil di bagian konsol. Oke, ini beberapa contoh operasi sederhana juga yang sama di R tadi dan juga kalau tidak salah ini ada di file praktikum ya di aktivitas belajarnya di e-learning di UT mulai dari penjumlahan, mencari nilai maksimum sampai mencari standar deviasi baik untuk data yang dalam berbentuk tabel atau kelompok boleh. Nanti kita coba praktikkan dulu ya untuk yang ini, tidak apa-apa. Sambil temannya nanti juga bisa lihat sekaligus langsung lihat bagaimana cara praktikkan. Baik, kebetulan saya sudah tulis beberapa perintahnya seperti ini yang dicontohkan di praktikum ada operasi 1+2. Nah, itu langsung muncul outputnya di konsol itu 3. Kemudian mencari nilai maksimum. Ya, itu di antara angka 1, 4, dan 7 itu ternyata yang tertinggi ada 7. Kemudian misalkan di sini kita juga mau analisis seperti yang dicontohkan penamaannya misalkan data. Ya, di sini penamaan variabelnya itu tergantung kita. Yang penting nanti ketika kita analisis ya kuncinya itu harus sama dengan penamaan variabel. Jangan sampai ada kesalahan nama, mungkin ada kesalahan huruf apa dan tentu akan menghasilkan nanti output yang error. Di sini saya namakan misalkan data. Oke, kemudian kita mau cari standar deviasinya boleh. Bisa kita drag perintah SD dan
kita run. Tentu yang sudah mengerjakan tugas 1, saya kira ini juga sudah bisa dilakukan ya. Kemudian untuk yang berbentuk data frame boleh juga kita contohkan. Kebetulan saya sudah tulis kodenya. Kita run, kemudian kita mau cari standar deviasi misalkan untuk kolom data 1, ya kita run dan muncullah standar deviasinya 3,6. Oke. Untuk menggambar grafik seperti juga di file praktikum itu juga bisa kita lakukan. Misalkan untuk plot ya. Ini bisa ya. Plot ini adalah titik bertemu antara nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 5. Kemudian kita lihat yang berbentuk data dari 1 sampai 15 ya. Boleh ya. Boleh seperti ini. Dia akan tampil berbentuk garis. Oke. Begitupun misalkan kalau ingin misalkan menambahkan penamaan ya. Jadi perintah main itu ya, main sama dengan artinya judul ya. Judul kemudian exclave itu adalah penamaan dari atau label dari sumbu X ya. Kemudian ylab itu adalah label dari sumbu Y. Kemudian ini call itu adalah color ya. Singkatan dari color. Artinya grafiknya nanti mau berbentuk seperti berwarna apa ya. Misalkan di sini blue berarti nanti berwarna biru. Oke, seperti itu ya dicontohkan. Sedangkan untuk CX dan PCX itu adalah bentuk dari grafiknya ya. Mengarah ke sana. Oke, itu contoh praktik untuk menggambar sesuai dengan di buku praktikum ya. Sekarang kita masuk sedikit kita bahas ya mengenai ukuran pemusatan data, bagaimana caranya di RStudio. Jadi misalkan kita ada data, tentu perintahnya misalkan untuk data yang masih data tunggal seperti ini, sisa kita tuliskan min untuk mencari nilai rata-rata, mode untuk mencari nilai modus, dan median untuk mencari nilai median atau nilai tengah. Tentu sebenarnya ada package ya yang di RStudio itu langsung bisa menampilkan secara umum data secara statistik misalkan yang biasa digunakan di penelitian ya, bukan hanya misalkan rata-rata, median, modus, mungkin bisa juga sampai ke variasi atau standar deviasi dengan cukup menggunakan package tertentu. Itu juga bisa dilakukan di RStudio. Tapi di sini dicontohkan untuk data-data yang simpel saja. Misalkan untuk data tunggal, misalkan mencari rata-rata, modus, dan median. Kemudian untuk ukuran penyebaran di sini dicontohkan untuk mencari range, rentangnya ya. Rentang atau selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dengan perintah seperti itu, different range. Ya. Kemudian mencari variansi, kemudian mencari standar deviasi, dan mencari koefisien keragaman. Tentu karena koefisien keragaman ini bisa kita buat rumusnya ya, seperti yang ditulis oleh si Ronald ya, itu di tugasnya itu juga sudah betul ya. Untuk nomor 3 ya, mencari koefisien keragaman kalau tidak salah itu sudah tepat ya. Dengan membuat rumus tersendiri, yaitu yang mana koefisien keragaman itu adalah nilai dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata ya. Jadi tanpa menggunakan perintah coding package yang ada di RStudio, kita juga bisa membuat tersendiri ya. Jika memang tidak ada perintahnya ya, dengan membuat rumusnya sesuai dengan formula yang ada. Oke.
Ini tadi dicontohkan adalah penyajian data. Seperti yang terlihat di sini, di screenshot ya, itu terlihat ya, mulai dari bisa membuat plot sampai yang terakhir memberi nama dari plot atau grafik itu, kemudian label dari variabel sumbu X-nya dan label dari sumbu Y. Oke, seperti yang saya singgung tadi di RStudio itu ada istilah package ya. Yang mana package itu bisa kita install sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tidak salah sekarang sesuai yang saya peroleh datanya itu kurang lebih 7.000 sudah ada 7.000 package yang sudah tersedia dan itu terus berkembang karena RStudio itu sifatnya open ya. Jadi setiap orang bisa terbuka mengembangkan package-package. Jadi tidak hanya dikembangkan oleh satu perusahaan tertentu, jadi software ini sifatnya terbuka ya. Jadi dikembangkan boleh kalau punya passion untuk mengembangkan package, misalkan di RStudio, ya boleh silakan sumbangsi ke RStudio. Ada beberapa package yang mungkin bisa kita gunakan nanti, seperti membuat peta tematik itu, ada Tmap, kita bisa manfaatkan ya, package Tmap, ggplot untuk gambarnya nanti mungkin di pertemuan akhir nanti kita bisa gunakan sama dengan package Shiny ya. Kita bisa gunakan nanti di pertemuan akhir. Tentunya untuk menginstal package-package yang ada atau yang ingin diinstal, syarat awalnya itu harus otomatis terkoneksi dulu di internet ya. Mau tidak mau harus terkoneksi di internet laptop kita, kemudian nanti di bagian kanan bawah itu ada tombol package ya, ada perintah menu install ya, bisa nanti akan muncul jendela seperti di bagian kanan bawah ini. Nanti di kolom di bagian package kita sisa menuliskan package apa yang ingin kita install. Nanti secara otomatis akan muncul ya jika memang tulisan package-nya sudah benar. Di sini dicontohkan misalkan ingin menginstal Tmap, package Tmap. Nah, sisa kita tulis dan klik install. Nanti secara otomatis di bagian konsol itu muncul perintah menginstal. Selain itu di bagian konsolnya atau script-nya kita juga bisa menginstal dengan perintah atau coding install package dengan nama package yang ingin kita install. Tapi yang perlu diperhatikan ini adalah tanda kutip, jangan sampai tidak diberikan tanda kutipnya. Ini akan bisa menimbulkan error ya, dalam proses install package-nya. Nah, di sini dicontohkan saya mau menginstal package Tmap untuk membuat peta tematik. Ya. Jadi kita memanfaatkan package Tmap, ya, tapi kalau pada proses penginstalan awal di aplikasi RStudio maupun R itu memang ada beberapa package yang sudah secara default itu sudah ready, tapi Tmap itu tidak ready. Jadi mau tidak mau kita harus install dulu. Misalkan salah satu cara membuat peta tematik itu pakai pemanfaatan package Tmap. Kemudian kita jalankan dengan perintah library. Kemudian setelah itu kita mau mengambil data saja yang sudah ready di RStudio. Di sini diasumsikan data Word. Dan di mana dalam data Word itu ada termuat indeks tingkat kesenangan ya, happiness index dari salah satu penduduk di setiap negara ya. Di situ terlihat pewarnaannya itu menggunakan warna gold ya, emas. Tapi misalkan ada yang berwarna abu-abu, jadi rentangnya itu ada yang berwarna emas ataupun ada yang berwarna abu. Berarti untuk yang berwarna abu, data indeks kesenangannya itu belum ada pembaharuan untuk di dataset Word ya, seperti itu. Tapi ketika
di suatu negara itu misalkan berwarna kuning lebih gold, ya, makin gold warnanya berarti tingkat indeks kesenangan di penduduk di negara tersebut itu tinggi. Nah, seperti yang terlihat yang kita lihat itu jika kita jalankan coding ini, ya, nanti terlihat di sini, ya, sampai Indonesia juga akan terlihat bahwa oh tingkat kesenangannya juga lumayan tinggi. Oke, kita masuk dua materi berikutnya mengenai koefisien keragaman dan angka baku. Jadi seperti yang dikatakan tadi saya jelaskan, koefisien keragaman itu adalah salah satu alat atau ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variansi dari suatu set data. Jadi koefisien keragaman digunakan dalam mengukur resiko misalkan investasi relatif terhadap pengembalian yang diharapkan. Kemudian juga bisa digunakan dalam bidang manufaktur, yaitu mengukur konsistensi suatu produk. Jadi misalkan karena koefisien keragaman itu tentu mengukur seberapa jauh data-data real dari nilai rata-rata. Ya, itulah kenapa di sini salah satunya bisa mengukur konsistensi produk. Jadi asumsikan berapa rata-rata produksi suatu produk. Jadi ketika nilai koefisien keragamannya itu misalkan makin kecil atau makin besar, itu kita bisa memprediksi bahwa apakah dia konsisten atau tidak terhadap suatu produk itu yang kita buat, misalkan kita produksi seperti itu. Sedangkan sedangkan nilai set score itu apa sebenarnya keterkaitannya? Jadi set score itu adalah nilai rata-rata dalam satuan standar deviasi. Jadi set score ini adalah nilai yang digunakan dalam distribusi normal. Jadi distribusi normal inilah yang menjadi acuan dalam beberapa analisis statistika, ya, yang mana kita harus mengetahui dulu nilai set score-nya. Dari pembuatan distribusi normal atau biasa juga dikenal dengan istilah distribusi Gaussian yang berbentuk lonceng, itu memanfaatkan konsep set score, ya. Termasuk nanti misalkan ada beberapa nanti materi yang termasuk di transformasi itu ada kaitannya dengan distribusi normal. Oke, di sini dicontohkan ya, contoh simpel saya kira Ronald bisa ya melakukannya, menganalisisnya, membuat koefisien keragaman, mencari hasilnya, dan mencari set score ya. Jadi saya kira koefisien keragaman itu sudah bisa dibuat. Sedangkan untuk set score itu salah satu perintah yang bisa kita gunakan yaitu scale ya. Scale. Jadi di sini diasumsikan misalkan untuk data ini ya, untuk data ini yang ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 10 data. Ketika kita mau bentuk dengan nilai set score-nya dengan perintah scale ya, itu langsung akan muncul outputnya di konsol seperti ini. Jadi dia akan langsung muncul 10 nilai set score. Artinya untuk angka 2 set score-nya ya tentu yang teratas. Kemudian sampai yang 25 itu adalah nilai set score-nya ya. Baik, kita coba praktekkan, lihat yang set score. Kebetulan codingnya juga saya sudah buat. Oke, jadi kita jalankan dulu untuk datanya. Jangan sampai masih menggunakan data yang sebelumnya. Oke, jadi cari set score, putaran, kemudian keluar outputnya. Oke, di sini terlihat ya, yang satu itu adalah nilai dari set score untuk angka 2. Ya. Yang kedua ini adalah nilai
set score untuk angka 3. Jadi min 1,21 itu adalah nilai set score dari data yang ini. Ya, yang mana memiliki rata-rata dan standar deviasi. Rata-ratanya itu 12,8 dan standar deviasinya ini 8,9. Ya. Jadi setelah dihitung dengan memanfaatkan RStudio, ini nilai set skornya negatif 1,21. Kemudian untuk angka 3 negatif 1,1. Untuk angka 5 negatif 0,87 sekian. Sampai untuk data terakhir yaitu data ke-10 yaitu 25 memiliki nilai skor 1,37. Ya. Jadi kita bisa menghitung nilai set score ya dari data-data yang misalkan tadi dicontohkan ada 10 data dengan memanfaatkan perintah scale. Oke, lanjut ke materi yang terakhir mengenai transformasi data. Apa sih itu transformasi data? Jadi transformasi data ini adalah proses mengubah format struktur nilai data untuk mempermudah analisis dan memenuhi persyaratan dari suatu aplikasi dan sistem. Jadi transformasi data itu bisa dilakukan karena adanya situasi tertentu, misalkan prasyarat untuk melakukan analisis statistik, ya. Analisis statistik yang mewajibkan data harus berdistribusi normal, yaitu misalkan uji T atau uji beda, baik yang only one test, bisa juga yang dua kelompok yang berbeda, yang hanya post, ya, maupun yang dua kelompok yang pretest post-test juga itu bisa kita lakukan. Untuk data regresi, residu, itu juga bisa kita lakukan wajib ya berdistribusi normal. Dan mungkin uji ANOVA ya, uji ANOVA yang mana lebih dari dua kelompok itu juga bisa kita lakukan dengan syarat beberapa kelompok yang kita mau analisis atau uji itu harus berdistribusi normal. Lalu kapan kita lakukan transformasi data? Itu pertama ketika kemiringan dari suatu bentuk ya, data itu ya tidak simetris. Artinya seperti yang saya bilang tadi, distribusi normal itu berbentuk lonceng. Jadi ketika dia tidak berbentuk tepat seperti lonceng ya, lonceng apakah miring ke kiri atau miring ke kanan, itu harus dilakukan transformasi data jika memang data itu kita mau gunakan untuk misalkan analisis uji tertentu yang mewajibkan data itu berdistribusi normal ya. Dengan transformasi memungkinkan data itu berdistribusi normal. Nanti kita contohkan ya, salah satunya nanti kita lihat. Jika untuk mengatasi squeamish ini ada beberapa transformasi yang bisa kita gunakan, baik yang logaritma, akar kuadrat, maupun yang kuadrat. Untuk memenuhi asumsi normalitas seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengatasi heterokedasitas, artinya seberapa jauh data melenceng, ya data prediktif dengan data realitas ya. Jadi heterokedasitas ini umumnya digunakan di analisis regresi ya, analisis regresi yang mana tentu di dalam proses analisis regresi itu ada pemodelan, yang mana pemodelan itu nanti ada data realnya dan data berdasarkan pemodelan. Selisih antara data pemodelan dengan data asli real itu, itulah dinamakan residu. Nah, residu ini harus mengikuti kurva normal, artinya data-data selisih dengan data real, dengan data prediktif yang tidak terlalu besar, itu berarti mencerminkan nanti betul pemodelan itu mencerminkan data yang kita duga. Ya, kalau terlalu jauh, residunya itu terlalu tinggi, berarti pemodelan di analisis regresi yang kita buat itu tidak
cepat atau mungkin datanya yang perlu ada transformasi sehingga membentuk residu yang mengikuti garis kurva. Linearitas mencari hubungan, jadi kadang nanti juga ada beberapa misalkan data yang tidak kontinu, artinya hilang ya. Hilang, tidak kontinu, misalkan ada data yang langsung loncat ke nilai tertentu. Itu tidak bisa kita lihat linearitasnya karena datanya tidak kontinu. Kemudian mengatasi data pencilan ya, itu atau outlier itu juga bisa kita lakukan dengan transformasi data. Outlier di sini maksudnya misalkan yang paling simpel data hasil ujian. Nah, misalkan rata-ratanya 75 dalam satu kelas. Tapi ternyata ada satu orang ya yang terlalu kecil nilainya ya. Misalkan cuma dapat 5, nah, tapi sebagian lain yang besar itu di sekitaran 75 nilai rata-ratanya. Nah, berarti yang memperoleh data 5 ini itulah namanya outlier dan bisa menyebabkan bentuk distribusinya itu tidak berbentuk simetris karena dia ekornya mungkin bisa memanjang sehingga mungkin bisa miring kiri atau bisa miring kanan. Ya, seperti itu. Karena gara-gara adanya data outlier. Jadi bisa kita gunakan transformasi data untuk mengantisipasi misalkan sehingga data yang kita buat itu bisa berdistribusi normal. Untuk proses normalisasi atau standarisasi. Kemudian terakhir untuk transformasi data kategorik. Jadi terkadang juga kita riset mungkin ada data misalkan jenis kelamin ya. Tentu misalkan untuk menganalisisnya tentu ada pemisalan ya. Menggunakan kode tertentu ya. Misalkan dalam proses analisis di software SPSS atau apa, kadang misalkan kita bisa mengganti dengan angka, misalkan 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, begitu pun sebaliknya boleh ya. Tapi angka itu cuma pengganti ya, variabel pengganti untuk melakukan analisis, bukan sebentuk nilai ya. Lalu apa sih tujuan transformasi data itu? Ada 4 di sini dicontohkan untuk meningkatkan kualitas data. Tentu untuk meningkatkannya itu harus diperbaiki dan bersihkan data agar terbebas dari data-data yang tidak konsisten seperti tadi adanya outlier, artinya terlalu jauh dari sekelompok atau sekumpulan data yang mungkin ada di sekitaran rata-ratanya. Untuk supaya datanya normal ya. Yang ketiga untuk memfasilitasi analisis seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa uji itu harus mewajibkan prasyaratnya itu harus berdistribusi normal. Kemudian untuk penggabungan atau integrasi data bisa juga kita lakukan transformasi data. Lalu apa sih sebenarnya uji normalitas yang selalu disinggung di awal seperti Z-score ya sebagai prasyarat ya untuk misalkan transformasi ya. Jadi uji normalitas atau normalitas itu adalah asumsi yang banyak digunakan dalam teknik statistika yang menyatakan bahwa data harus mengikuti distribusi normal. Jadi bentuk distribusi normal itu berbentuk lonceng ya. Kalau biasa lihat lonceng itu ya mirip sekali dan luas ya, luas daerah di bawah lonceng itu adalah 1 ya, luas daerahnya itu adalah 1 karena daerah-daerah di bawah lonceng itu adalah probabilitas ya, peluang ya, yang mana tercermin dari nilai set score-nya ya. Set score-nya itu adalah nilai di sumbu X-nya, baik yang sumbu X positif ya, berarti set score-nya positif maupun yang set score negatif ya untuk sumbu X yang negatif. Lalu kenapa distribusi normal ini banyak digunakan? Lazimnya mungkin ya biasa ditemui waktu si Ronald ya di SMA, waktu di dalam kelas ya. Tentu misalkan kemampuan seseorang ya
misalkan dalam mata pelajaran tertentu, tidak akan sama semua. Tentu ada yang orang yang memiliki kelebihan, misalkan dalam mata pelajaran seni. Mungkin cukup 2 atau 3 orang saja dalam kelas kita yang punya nilai tinggi, dan juga tentu ada yang kurang kurang kemampuan nilai seninya, ada juga mungkin beberapa orang, ya. Jadi, tapi umumnya lazimnya nilai itu akan berkumpul di kategori sedang, ya. Biasanya itu kalau nilai ya ada di sekitaran KKM lah, ya. Ada di sekitaran KKM lah. Jadi disitulah mungkin berkumpul nilainya. Jadi tidak mungkin dalam satu kelas misalkan ada 30 orang, nilainya semua tinggi, ataukah nilainya juga semua rendah. Itu berarti alat tesnya yang digunakan tidak bagus validitas dan reliabilitas. Tapi kalau memang mengikuti kategori valid dan reliable, ya itulah kecenderungan nilai yang akan muncul. Jadi dia akan mengikuti pola, ya. Jadi paling banyak itu tentu pada kategori sedang, ya. Biasa berbentuk distribusi normal, ya. Ya, artinya di kategori sedang lah yang paling banyak di sekitaran rata-rata. Sedangkan yang nilainya sangat tinggi maupun yang sangat rendah itu tentu agak sedikit, ya. Makanya ketika digambar dalam bentuk frekuensi probabilitas, bentuknya berbentuk seperti lonceng. Makanya distribusi normal ini kejadian atau fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari itu yang sangat banyak, ya, memenuhi distribusi normal. Ada beberapa uji yang biasa kita gunakan, uji beda atau uji T, ANOVA dan regresi. Nah, di sini diasumsi seperti yang saya bilang tadi untuk inferensi statistik, ya. Jadi tentu untuk menarik kesimpulan dari misalkan data, kumpulan data, salah satu prasyaratnya harus misalkan uji normalitas jika ingin dilakukan beberapa uji statistik seperti yang saya bilang tadi, uji T, uji ANOVA, ataupun uji regresi. Untuk estimasi parameter, jadi estimasi parameter ini untuk menduga seperti tadi yang regresi saya bilang, pemodelan apakah nilai real itu tidak terlalu jauh dengan nilai prediktif, ya. Jadi residunya itu tidak terlalu besar. Kalau tidak terlalu besar residunya, berarti pemodelan dalam regresi yang kita buat itu sudah mendekati benar dengan nilai sebenarnya. Kemudian untuk melakukan validasi uji hipotesis. Jadi tentu ada beberapa uji hipotesis, ya, mau hipotesis kiri kanan, ya, hipotesis 2 arah, 1 arah, itu untuk membuktikannya wajib menggunakan prasyarat uji normalitas sebelum dilakukan uji hipotesis. Untuk uji normalitas ini secara visual bisa kita lakukan menggunakan diagram histogram, ya, ataupun Kiki plot, ya. Kiki plot itu nilai-nilai kuartil yang berbentuk lurus. Jadi kalau nanti titik-titiknya itu mengikuti nilai bentuk lurus itu, maka akan diasumsikan juga bisa kita duga dia berdistribusi normal. Sedangkan jika kita mau menghitung, ya, secara manual ataupun dengan memanfaatkan software seperti RStudio, itu bisa. Kita bisa lakukan analisis seperti Shapiro, Kolmogorov-Smirnov, Anderson, dan George-Kubera. Yang perlu diperhatikan, selain nilai p-value, probabilitas itu yang terkadang kita gunakan, kita bandingkan dengan taraf signifikasi atau alfa, itu yang biasa kita gunakan itu adalah 0,05, ya. Di bidang pendidikan biasa digunakan alfa 0,05. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga alfanya bisa 0,01. Tapi umumnya di pendidikan itu 0,05. Jika nilai probabilitas yang dihitung dalam suatu data itu nilainya lebih besar dari alfa, maka kita bisa asumsikan dia berdistribusi normal.
Selain itu, yang ingin saya sampaikan, Shapiro Wheel ini umumnya digunakan untuk menguji normalitas jika data itu kurang dari 30. Jadi ada beberapa riset ya yang membandingkan ya, terutama itu beberapa riset orang peneliti dari Malaysia itu yang membandingkan seberapa presisi hasil uji-uji normalitas yang seperti yang ada di sini. Ternyata memang untuk kategori ya Shapiro Wheel ini umumnya kita wajib gunakan di sampel yang kurang dari 30. Jika lebih dari 30 bisa digunakan Kolmogorov, Smirnov dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Lalu transformasi data di sini ada dua yang dicontohkan ya. Meskipun bisa lebih dari dua tapi sesuai di buku ya materi yang ada di aktivitas belajar 6 itu ada dua, logaritma dan transformasi pangkat. Nah, transformasi logaritma ini tentunya transformasi mengubah data dengan menerapkan fungsi logaritma ya. Jadi saya kira waktu SMA Ronald itu pernah ya atau mengenal istilah logaritma ya. Nah, jadi memanfaatkan fungsi logaritma kita mengubah suatu nilai ya tertentu. Jadi kenapa kita harus rubah? Mungkin pada saat distribusi kita gambar histogramnya itu dia mungkin sangat miring sehingga tidak mengikuti pola distribusi normal. Makanya perlu misalkan ada transformasi salah satunya yaitu logaritma. Ya, tujuannya di sini dicontohkan ada 4 ya, mengurangi kemiringan, menstabilkan variansi, memperkecil rentang data, artinya ketika rentang datanya itu sempit, artinya dia berkumpul di sekitaran rata-rata. Artinya kita ambil salah satu data, tentu berarti oh data ini tidak jauh dari misalkan nilai rata-rata. Kemudian untuk memperbaiki hubungan linear. Artinya jika misalkan ada data yang hilang ya itu bisa kita lihat relasi atau hubungan linear dari data ini. Di sini dicontohkan ada 3 jenis ya logaritma transformasinya yaitu logaritma natural ya atau biasa angka Euler ya itu memanfaatkan log E atau biasa juga len n len ya logaritma natural singkatannya yang dia basisnya E. Kemudian untuk logaritma basis 10 juga ada, basis 2 juga ada. Yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi sebelum kita rubah data-data dengan memanfaatkan transformasi logaritma, tentu tidak boleh ada angka 0 dan negatif ya. Tidak boleh angka 0 dan negatif ya. Yang mana tentu kalau ada misalkan sebelum kita transformasi kita harus mungkin rubah bentuknya ya. Mungkin ditambah dengan satuan tertentu dan lain sebagainya sehingga tidak ada nilai 0 dan negatif. Begitupun dengan nanti ketika sudah ada outputnya, misalkan hasil analisisnya atau grafiknya, tentu secara visual tidak sama dengan grafik ya skala yang umumnya atau skala asli. Biasanya kan kalau menggambar grafik artinya kenaikan 1x ya maka naik berapa juga X-nya 1. Kenaikan 1 penambahan lagi nilai X berarti tambah lagi nilai Y-nya 1. Andaikan misalkan grafiknya Y sama dengan X ya. Tapi tentu nanti gara-gara transformasi logaritma artinya tidak akan sama ya, tidak akan sama. Nilainya tidak akan berubah, penambahan satu nilai satu satuan di X itu tidak otomatis satu satuan juga di Y karena adanya faktor transformasi. Baik, di sini dicontohkan juga seperti yang ada di materi aktivitas ya, aktivitas 6-nya itu. Di sini diasumsikan ada data income 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 data pendapatan ya.
income. Kemudian kita bisa rubah dengan perintah transformasi logaritma natural. Ya. Nah, tentu perintahnya log, ya, log. Kemudian penamaan variabelnya ini di sini dicontohkan itu log income. Jadi terserah nanti boleh penamaannya tidak wajib mengikuti perintah log income. Kemudian ini var, ya, ini untuk menampilkan dua grafik, ya, dalam output nanti di RStudio. Sedangkan ini perintah membuat histogram dua, baik yang sebelum transformasi dan setelah ditransformasikan, tentu dengan data baru penamaan variabelnya yaitu log income. Main itu untuk judul, xlab itu penamaan label dari sumbu X, kemudian ylab itu penamaan label dari sumbu Y. Ini untuk pemberian warna, ya, untuk membedakan. Jadi yang sebelumnya berwarna biru, kemudian yang setelah transformasi dia berwarna hijau atau green. Selain itu saya tambahkan sedikit di sini. Jadi perintah misalkan untuk mau buat data baru boleh. Jadi misalkan untuk transformasi log basis 2 itu perintahnya log 2, ya. Kalau mau yang ditransformasikan basis 10 log 10. Untuk penamaannya ini saya contohkan saja. Ya, terserah untuk namanya Anda. Kalau misalkan mau mencoba silakan. Sedangkan untuk uji normalitas, karena di sini datanya cuma 10, saya memanfaatkan Sapiro test, ya. Baik untuk yang data sebelum dan ditransformasikan. Di sini terlihat seperti yang dicontohkan. Untuk yang berwarna biru itu sebelum ditransformasikan datanya ada yang tidak berbentuk, ya. Ini dia tidak kontinu, ya, ada yang hilang, ya. Jadi korelasi, ya, itu agak rumit. Ya, kita tarik kesimpulan jika ada data seperti itu, dia tidak berbentuk kontinu. Oleh karena itu, ya, kita lakukan transformasi, ya. Transformasi di sini menggunakan logaritma natural dan output secara histogramnya itu, ya, yang hijau, ya, hijau. Kemudian setelah kita analisis, ya, ternyata kita akan coba praktek untuk analisis Sapiro-nya, ya, supaya kita juga bisa lihat hasilnya. Kebetulan saya sudah buat codingnya. Oke. Ya, di sini saya sudah ketikkan untuk data income. Saya run dulu. Kemudian saya buat data baru dengan nama log income. Oke. Sekarang kita jalankan untuk histogram baik sebelum dan setelah. Oke, sama persis dengan di slide, ya. Tampilannya itu sama persis dengan yang di slide. Oke. Terlihat bahwa ya sama persis. Tapi untuk melihat dulu lebih jelas, kita lihat uji normalitasnya. Perintah coding Sapiro. Oke, seperti yang saya katakan tadi di uji normalitas, salah satu caranya juga bisa kita hitung. Di sini untuk yang data income atau data sebelum transformasi terlihat p-value-nya, probabilitasnya itu nilainya 0,01. Itu lebih kecil dari nilai alfa.
atau taraf signifikansi. Ya, yang umumnya di pendidikan yang saya bilang tadi itu adalah 0,05. Nah, karena dia lebih kecil, berarti data awal ini tidak berdistribusi normal, ya. Nah, artinya ketika misalkan kita mau tarik ya, range ya, misalkan kita mau tarik buat min ya, min untuk income. Rata-rata dari data ini, ya, dari beberapa pendapatan 10 orang ini, ternyata nilai rata-ratanya itu adalah 263. Ini tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Data ini tidak bisa ya mewakili penghasilan ya data ini. Kenapa? Karena dia tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi semua data-data ya, nilai data di sekelilingnya itu tidak berada di sekitar 263. Ya. Nah, seperti ini 25 itu kan jauh sekali dari nilai ya. Jadi ketika ditanyakan, oh berapa sih nilai rata-rata pendapatan? Nah, misalkan di sini 263, itu tidak bisa ditarik kesimpulan seperti itu karena ada beberapa data yang ternyata jauh. Kenapa jauh? Karena dasarnya itu dia tidak berdistribusi normal. Ya. Andai kan dia berdistribusi normal, barulah kita bisa tarik kesimpulan satu, misalkan rata-rata yang sering digunakan, meskipun tidak bisa rata-rata saja, harus dipasangkan dengan biasa dengan variansi atau standar deviasi ya untuk memperlihatkan seberapa jauh selisih ya atau data-data yang lain dari rata-rata ya seperti itu. Jadi itu maksudnya kenapa data itu harus berdistribusi normal. Sedangkan kita lihat setelah ditransformasikan dari data yang tidak berdistribusi normal, diperoleh nilai v-value itu 0,2 ya, 9 sekian. Nah, nilai ini berarti ketika kita mencari satu ukuran pemusatan, misalkan kita ambil nilai rata-rata, itu sudah bisa mewakili data-data yang lainnya. Ya, seperti itu. Karena dia berdistribusi normal. Artinya mengikuti pola untuk lonceng. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, atau yang terakhir materinya, mengenai transformasi pangkat. Ya. Oke. Jadi bedanya ya, di penggunaan fungsi ya. Jadi kalau sebelumnya menggunakan fungsi logaritma, kalau untuk transformasi pangkat tentu pakai fungsi eksponensial. Ya. Tujuannya di sini tentu ya untuk mengurangi kemiringan, ya variansi yang tidak stabil atau ada heterogenitas dan membuat ada hubungan linear ya. Regresi. Di sini dicontohkan ada 4 jenis transformasi pangkat ya. Ada yang kuadrat, akar kuadrat, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sedangkan yang perlu diperhatikan sama persis juga dengan yang logaritma tadi, tidak perlu atau kita tidak bisa melakukan transformasi pangkat langsung jika ada unsur dari data itu yang ingin kita transformasi memuat nilai 0 dan nilai yang negatif. Nah, yang kedua sama persis juga dengan yang transformasi logaritma itu jika ada skalanya itu setelah kita transformasikan tentu tidak sama persis dengan skala aslinya. Artinya perubahan satu satuan di X itu tidak akan sama dengan perubahan satu satuan atau penambahan satu satuan juga karena adanya transformasi. Oke, ini dicontohkan ya seperti ini ya.
Misalkan untuk yang contoh 2 itu penamaannya sama persis dengan yang awal, itu juga data ya, enggak apa-apa nanti ya. Kemudian kita namakan untuk data yang ditransformasi kuadrat itu data square, boleh nama lain juga ya. Anda namakan terserah. Kemudian sisa nanti yang penting misalkan kalau menggunakan nama lain, penamaannya itu harus juga sama ketika ingin dianalisis membuat membuat histogramnya ya. Baik yang untuk setelah selesai transformasi. Di sini saya contohkan misalkan untuk yang square, ini bisa perintah SQRT, tapi selain itu bisa juga pangkat 1/2, boleh. Tidak wajib SQRT perintahnya ya. Misalkan untuk yang pangkat 3 boleh pakai data. Misalkan penamaan tadi datanya itu adalah data, ini sisa kita penamaan variabelnya kita pangkatkan dengan 3. Untuk transformasi misalkan untuk data akar pangkat 3, sisa kita rubah pangkatnya menjadi pangkat 1/3 ya, seperti itu. Nanti setelah kita jalankan codingnya seperti di gambar di slide ini akan muncul seperti ini ya. Akan terlihat ini ya, akan terlihat untuk yang sebelum ya, karena frekuensinya masing-masing 1 jadi ya terlihat berbentuk seperti itu. Tidak apa ya, relasinya, hubungan antara X dan Y itu agak sulit ditarik kesimpulan ya, bagaimana pengaruh X dan Y. Nah, tapi setelah kita transformasi mungkin bisa kita lihat bentuk dan polanya bisa terlihat seperti ini. Oke, sisa kita praktekkan coba di RStudio ya. Kebetulan saya sudah tuliskan codingnya. Ya, kita input dulu untuk variabel data, kemudian data untuk transformasinya. Sisa kita jalankan histogramnya. Oke, output yang keluar itu juga akan sama dengan gambar yang ada di slide ya. Nanti akan terlihat ya. Jika kita misalkan mencari rata-ratanya ya untuk yang sebelum ya, misalkan ini untuk yang data. Oke, run. Oke, ternyata dia 5,5. Apakah dari 10 data ini semuanya berada di sekitaran 5,5? Tentu tidak. Kenapa? Karena masing-masing ada frekuensinya yang sama ya. Jadi ini tidak mewakili sekumpulan data ini. Jadi nilai 5,5 itu tidak bisa kita tarik kesimpulan bahwa dia bisa mewakili kelompok data yang ini. Tapi setelah kita transformasi, ya, nanti jika dia berdistribusi normal, kita coba datanya. Data yang ditransformasikan, kita coba uji. Nah, ternyata nilainya 0,3, berarti nilainya itu sudah lebih besar dari alfa yang 0,5. Artinya dia berdistribusi normal, itu mengikuti pola ya, distribusi normal. Setelah kita cari mungkin nilai rata-ratanya, berarti itu sudah bisa mewakili data yang setelah ditransformasikan. Oke, saya kira itu yang perlu saya jelaskan untuk web kedua untuk hari ini. Nah, kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk Ronald.
Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nih Pak, saya mau tanya Pak, Ya, silakan. seandainya kan uji normalitas itu p-value-nya harus di atas 0,05 ya, dia bisa Ya, dibilang data normal ya. Apakah ya. ada kemungkinan seandainya kalau tadi di apa namanya di logaritma atau di pangkat ya tadi ya, itunya apa tadi maaf lupa saya. Da- eh Nilai Dites p-value-nya, ya nilai seandainya pas uji normalitasnya kecil dari tidak 0,5 memenuhi ya normalitas. ya tapi Ah, pas dites lagi dia apa tadi ya? ah. Ada sih saya lupa maaf. Yang tadi logaritma itu ya Pak, yang agar Oh, misalkan ya disitulah ya, nanti kita lihat kecocokan transformasinya. Ya. hmm, Jadi tidak hanya misalkan mungkin ada misalkan di transformasi, misalkan di logaritma yang pertama mungkin tidak cocok, belum bisa berdistribusi normal. Bisa ah, saja nanti kita rubah transformasi yang mungkin yang lebih cocok untuk data itu, transformasi yang lain toh seperti itu sampai oh, berbentuk normal. Tapi kadang juga karena gara-gara ada data outlier ya yang terlalu jauh dari pusat atau rata-rata, itu beberapa peneliti itu menyarankan bisa juga dibuang ya outliernya. Tapi kalau memang tidak mau dibuang, ya jalan terakhir itu analisis non parametrik. Ya, oh, iya ya. Kalau memang tidak mau misalkan misalkan outliernya yang menyebabkan datanya itu tidak berasumsi berdistribusi normal, mungkin juga sudah dilakukan transformasi berbagai bentuk dan tetap tidak berdistribusi normal. Nah, jalan akhirnya itu ya gunakanlah itu statistika non parametrik dan ada banyak ya sesuai dengan kelompok data yang kita. Misalkan kalau kita mau menguji hipotesis tertentu. Seperti itu, Ronald. Ada oh, lagi yang ingin ditanyakan? oh ya, kasih Pak itu aja Pak. Oke, baik. Oke. Karena kebetulan yang hadir itu cuma Bapak Ronald ya, yang hadir untuk pada kesempatan kali ini. Tidak apa-apa. Nanti video ini saya izin ya, Ronald. Saya Ya, nanti juga akan tautkan di e-learning. Siapa tahu ada temannya yang belum sempat hadir ya. Ada beberapa orang yang tidak sempat hadir, join juga. Nanti dia akan belajar secara mandiri. Ya, saya kira cukup. Kalau memang belum sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, saya akhiri web kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Saudara Ronald sudah bisa live ya. Terima kasih. ya, ya, terima kasih Pak materinya Pak. Ya. Waalaikumsalam.